Oke, baik Pak Iri, silakan bisa di-unmute dulu. Oke, terima kasih. Saya mulai saja ya. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam rangkaian diskusi Gosipin Tionghoa Yuk, pertemuan ke-25. Untuk mengawali diskusi kita malam ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang telah dengan setia mengikuti serial diskusi Gosipin Tionghoa Yuk ini. Dan sebagai sedikit tambahan, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk NU yang baru kemarin merayakan ulang tahunnya ke-95, karena ini akan sangat terkait dengan diskusi kita pada malam ini. Selanjutnya, saya mewakili panitia juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada sejumlah pihak yang telah bekerja sama sehingga memungkinkan terselenggaranya diskusi webinar ini. Kami mengaturkan terima kasih kepada Jaringan Islam Anti Diskriminasi, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STFT Jakarta, Gusdurian Semarang, Gusdurian Jatim, Biro Pengembangan dan Mobilisasi Sumber Daya UKSW, Gema Indonesia, Center for Development and Culture, Perpustakaan Mendayu Agung, juga kepada Universitas Ciputra yang telah memungkinkan acara ini dapat menampung hingga 300 peserta yang tadi sebelumnya itu hanya 100 peserta. Kami juga berterima kasih kepada Rumah Bhinneka yang telah berkenan memfasilitasi acara ini. Seluruh pertemuan Gosipin Tionghoa Yuk ini untuk edisi-edisi sebelumnya itu bisa diakses di YouTube Rumah Bhinneka. Karena itu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk jangan lupa like, subscribe, dan share video tersebut ke rekan-rekan lainnya agar kita semua dapat berbagi pengetahuan mengenai Tionghoa dan keberagaman masyarakat kita. Dan terkait dengan itu, kami mohon para peserta untuk tidak merekam diskusi kita pada malam ini. Untuk langsung aja ke tema yang akan kita diskusikan, mengawali bulan Februari 2021 ini, diskusi kita akan diisi dengan tema agama dan kepercayaan masyarakat Tionghoa. Jadi pada malam ini kita akan memulai tentang masyarakat Tionghoa Muslim dulu dan kini. Dalam Hasanah Studi Tionghoa, masyarakat Tionghoa Muslim masih sedikit mendapat perhatian akademik yang serius dan mendalam. Karenanya, meskipun kita mengetahui atau bahkan mengenal salah seorang kenalan kita sebagai seorang Tionghoa Muslim, atau bahkan kita sendiri adalah seorang Tionghoa Muslim, namun seringkali pengetahuan kita tentang keberadaan Tionghoa Muslim, kompleksitas identitas ketionghoaan dan kemuslimannya, serta pemahaman kita akan posisi mereka yang di satu sisi sebagai masyarakat Tionghoa minoritas, dan serta di sisi lain sebagai bagian masyarakat Muslim yang mayoritas di Indonesia, itu masih sangat terbatas. Untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman kita tersebut, malam ini kita berusaha menghadirkan potret masyarakat Tionghoa Muslim sebagai bagian kebersamaan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Malam ini kita menghadirkan dua pembicara yang secara khusus menekuni kajian masyarakat Tionghoa Muslim, yaitu Mas Reza Maulana dari UIN Yogyakarta dan Hu Wei Weng dari Institut Kebangsaan Malaysia. Saya akan coba share screen untuk profil para pembicara malam ini. Oke. Pembicara pertama, Mas Reza Maulana, adalah staf jurnal di Al-Jamiah Research Center, UIN Sunan Kalijaga. Lahir di Yogyakarta dan menyelesaikan studi sarjana pada bidang sosiologi agama di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada tahun 2008, menyelesaikan karya penelitiannya berjudul Perguratan Menjadi Muslim Sejati, Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Tionghoa Muslim di Yogyakarta. Selanjutnya, Mas Reza ini melanjutkan studi magister antropologi di Universitas Gadjah Mada yang diselesaikannya pada tahun 2015. Karyanya dalam studi ini adalah Reka Cipta Kembali Tradisi pada Peringatan Hari Tionghoa di Yogyakarta, studi kasus perayaan Imlek, Pechun, dan Tiongjiu. Saya hadirkan di sini beberapa karya tulis dari Mas Reza Maulana yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa menelusurinya lebih lanjut. Selanjutnya, pembicara kedua, ini satu buku yang telah diterbitkan oleh Mas Reza Maulana, Tionghoa Muslim atau Muslim Tionghoa.
Itu diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Impuls tahun 2010. Pembicara kedua adalah Hu Weiweng, Fellow pada Institut Kajian Malaysia dan Antarbangsa, Universitas Kebangsaan Malaysia. Weiweng lulus dari NU pada tahun Australia pada tahun 2011. Kajiannya antara lain adalah Chinese Muslim Identities, Hui Migration, dan Urban Middle Class Muslim Aspiration in Malaysia dan Indonesia. Hui Weiweng telah menerbitkan buku berjudul The Chinese Ways of Being Muslim, Negotiating Ethnicity and Religiosity in Indonesia, terbit tahun 2018 dan telah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Berislam ala Tionghoa, Pergulatan Etnisitas dan Religiositas di Indonesia, Mizan 2019. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilakan Mas Reza untuk memulai pemaparannya. Silakan Mas Reza. Mungkin bisa di-unmute dulu. Selamat malam. Ya, saya dengar Mas, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua, bisa minta tolong admin share PowerPoint saya. Ya, mungkin Pak Yeri atau sebentar, saya ini baru terima, saya siapkan. Tapi silahkan dengan kata pengantar dulu, Mas Reza. Baik. Ya. Terima kasih. Saya pertama-tama mengucapkan syukur pada teman-teman, pada senior-senior yang ada di forum yang terhormat ini. Saya juga terima kasih. Saya merasa terhormat meskipun saya merasa masih sedikit sekali ya pengetahuan saya tentang Tionghoa Muslim, tapi diberi kesempatan untuk hadir di sini. Kemudian kali ini saya sebenarnya mendapat bagian untuk mengantarkan sejarah Tionghoa Muslim, kemudian nanti akan sedikit saya akan cerita tentang riset-riset saya selama ini mengenai Tionghoa Muslim di Yogyakarta khususnya. Jadi sekarang saat ini saya ya gimana Mbak? Ini kok sebentar, saya butuh waktu 1-2 menit ini karena nggak tahu kenapa filenya belum bisa di-download. Ya, Mungkin saya share dari sini. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oh ya, oke, baik. Bisa langsung di full screen, Bu. Ya, siap, sebentar.
Ya, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Evi. Jadi saya langsung ke presentasi malam ini. Jadi pertama saya ingin menceritakan bahwa sudah mungkin 10 tahun terakhir ini saya menekuni studi tentang Tionghoa Muslim khususnya. Jadi sebenarnya cukup banyak perkembangan yang sudah terjadi, cuman mungkin terakhir ini saya lebih fokus ke studi-studi yang lain. Jadi pertama saya ingin menyampaikan judul tentang dari Tionghoa Cukuran ke Tionghoa Muslim. Jadi selanjutnya pertanyaan pertama adalah sebenarnya bagaimana potret kehidupan orang Tionghoa Muslim dulu dan sekarang, khususnya di tingkat lokal semacam Kota Yogyakarta. Jadi mungkin saya akan lebih fokus ke lokal, nanti mungkin Mas Weng nanti akan lebih ke kontemporer dan akan lebih ke yang nasional, lingkupnya lebih luas regional. Jadi pertama saya ingin menyampaikan tentang sejarah orang Tionghoa Muslim di Nusantara, kemudian Tionghoa Muslim di Yogyakarta, kemudian organisasi dan kegiatannya. Berikutnya. Jadi pertama sekilas sejarah Tionghoa Islam di Indonesia itu catatan yang paling awal yang saya pahami ada tentang catatan Mahuan ya. Jadi itu abad 15 bagaimana ia melihat bahwa di Indonesia Jawa bagian timur pesisir utara itu sudah ada 3 komposisi masyarakat. Pertama pedagang muslim dari barat itu kemungkinan Arab, kemudian orang Tionghoa yang di situ ada sebagian Muslim, dan yang ketiga adalah masyarakat lokal, masyarakat Jawa. Di sana ada menurut Mahuan ada asalnya ada 3 dari Cina Selatan, bagian selatan ada Kanton, Changzhou, dan Guangzhou. Mereka ada makanannya dan pakaiannya sudah bagus, kemudian mereka juga Tionghoa taat. Namun ada beberapa pendapat bahwa mereka itu menjadi Muslim ketika sudah di Jawa itu karena interaksi dengan pedagang Muslim dari Barat. Tapi yang kemudian pendapat lain mereka sudah Muslim ketika dari sana, karena beberapa catatan itu bahwa di sana sebenarnya sudah ada pemukiman Muslim, pedagang Muslim terutama di Kanton itu, tetapi kemudian ada semacam kerusuhan, ada pemberontakan di sana yang membuat mereka akhirnya mengungsi atau berpindah. Salah satunya adalah ke Nusantara, ke Jawa. Kemudian catatan berikutnya adalah dari penjelajah Belanda yang slide berikutnya. Nah, penjelajah Belanda itu mengunjungi Banten abad 16, itu sudah juga menemui keberadaan masyarakat Tionghoa Muslim di sana. Nah, di sana kemudian kalau arsip Belanda itu menyebutnya adalah Tionghoa Cukuran. Jadi sudah berubah. Potong tocangnya, kucirnya. Nah, kemudian yang salah satu sisa-sisanya katanya 1900-an ada runtuhan masjid. Jadi sekitar makam pecinan itu ada masih runtuhan masjid itu. Gayanya seperti Eropa, segi 4, kemudian hiasannya bercorak Tionghoa, kemudian mirip Masjid Kasunyatan di Banten Selatan. Itu slide berikutnya ada contoh masjid penampakan Masjid Kasunyatan di Banten Selatan. Nah, ini masjid yang di Banten juga, tapi Banten Selatan masjidnya semacam ini masih ada, dan kemungkinan yang masjid yang ditinggalkan atau yang dilihat oleh petualang Belanda itu seperti ini ya. Jadi menaranya kok persegi,
Nah, kemudian ada bertingkat di atasnya ya. Kemudian ada gapuranya semacam ini. Berikutnya pada abad 17 itu sudah ada beberapa Tionghoa Muslim atau yang dia merupakan awalnya pedagang, kemudian dipercaya dan diangkat sebagai penasihat dan asisten seorang pangeran di Banten. Beberapa itu adalah diangkat sebagai sah bandar ya. Di catatan yang Dennis Lombard dan Claudine Salmon itu contohnya itu Arya Martana di Cirebon. Kemudian pola-pola ini juga mirip di kota-kota pesisir, misalnya di Aceh, di Palembang dan Makassar. Kemudian yang di keluarga Tionghoa Muslim yang di Surabaya, keluarga Han ini kemudian yang keturunannya membentuk keluarga Islam dan diangkat sebagai beberapa menjadi pejabat di daerahnya, di Cirebon kalau nggak salah, di Cirebon. Nah, kemudian Degres juga mencatat bahwa generasi Tionghoa Jawa Muslim itu juga ada di dalam keluarga beberapa kesultanan, karena memang mereka itu Tionghoa itu menikah dengan anak bangsawan misalnya, karena memang gelombang pertama migrasi orang Tionghoa yang di Nusantara itu memang kebanyakan adalah hampir semuanya laki-laki semua dan tidak ada yang perempuan ya, sehingga ya tinggal di sini menikah dengan perempuan-perempuan di Jawa. Nah, kemudian beberapa literatur yang mungkin masih hangat itu adalah tentang beberapa wali ya, dianggap mempunyai keturunan atau darah Tionghoa misalnya. Banyak studi yang menceritakan itu ya, terutama di Demak gitu. Kemudian tadi itu sebenarnya juga nanti akan juga terjadi ya pernikahan campuran itu, misalnya di Kesultanan di Jogja juga demikian. Mungkin istilahnya ada istri yang istilahnya istri garwo ampilan atau apa, itu nanti juga campuran juga. Berikutnya, nah ini kemudian studi yang saya ambil dari bukunya Bu Mona, itu di abad 19 itu ternyata juga ada abad 19 ya, itu masih ada peranakan yang jumlahnya besar, kemudian ada kapitennya sendiri. Di Batavia itu keluarga Tamen de Sol, istilahnya komandan dari peranakan Cinezen. Kemudian di Semarang juga ada juga Tionghoa Muslim, meskipun mereka profesinya sebagai nelayan ya. Ini mungkin yang kelas menengah ke bawah itu ya. Beberapa studi di Semarang memang ada tentang Tionghoa miskin juga itu, ada beberapa literatur. Nah, berikutnya adalah itu contoh masjid yang ditinggalkan ya Kapiten Tionghoa Muslim di Krukut. Di Krukut ini sayangnya bangunan lama ini sudah tidak ada lagi. Jadi waktu direnovasi hampir semuanya dirubah menjadi bangunan yang baru. Nah, ini bangunan baru ini, dan karena di sekitarnya tidak ada keluarga Tionghoa Muslim, akhirnya ini dikelola atau ditakmirnya adalah keturunan Arab. Jadi waktu direnovasi ada tambah di sebelahnya itu ada wakaf tanahnya keluarga Arab, kemudian dibangun ulang dengan, setahu saya ada dana besar dari Arab, kemudian diresmikan oleh duta besar Arab juga. Akhirnya ini masjidnya jadi masjid komunitas Arab itu, meskipun awalnya dibangun oleh Tionghoa Muslim.
berikutnya itu adalah masjid di Masjid Kebun Jeruk Lama. Berikutnya. Ini bangunan lama semacam ini. Saya dapat dari ada Pinterest ini. Kemudian bangunan barunya adalah berikutnya. Nah, ini yang sudah direnovasi. Tapi memang menariknya ini sekarang beberapa studi itu Atin Sila itu menyebut bahwa sekarang menjadi markas atau jemaah tabligh. Jadi sekitar tahun 80-an itu ada salah satu yang jemaah tabligh yang pertama kali dari luar kemudian ke sini, ternyata hubungan komunikasi dengan masyarakat sekitarnya bagus, kemudian lama-lama semakin banyak yang berkunjung ke sini. Kemudian takmirnya masjid di sini sampai sekarang masih memberikan penjaminan buat dakwah dai yang dari jemaah tabligh yang dari luar untuk mampir ke sini. Kemudian masjid ini mengeluarkan izin atau rekomendasi untuk berdakwah. Jadi sekarang terkenal sebagai markas jemaah tabligh. Nah, berikutnya ada ornamen ya, ada ornamen kebun jeruk yang masih ada. Jadi di makam yang kebun jeruk itu yang tersisa itu adalah makam keluarga Cai. Kayaknya Cai itu masih ada makamnya di belakang itu dan beberapa ornamen ya. Nah, kemudian yang masjid yang berikutnya warisan itu Masjid Angke atau Al Anwar. Meskipun beberapa sumber itu dibuat oleh orang Bali, tapi arsiteknya adalah orang Tionghoa Muslim. Ada pertamanya ada gambar yang paling lama, yang bangunan lama. Saat berikutnya. Nah, ini masih bangunan lama. Kemudian, tapi untungnya waktu renovasi dibesarkan dibangun ulang, bentuknya masih itu yang lama. Tidak merubah semua sama sekali. Jadi polanya mirip-mirip bangunannya. Jadi ada bersusun atasnya, kemudian seperti kelenteng atau apa yang arsitekturnya saya kurang paham kalau masalah di atapnya itu. Nah, saat berikutnya jadi Masjid Al Anwar atau ini berikutnya. Nah, kemudian di abad 19 itu sampai abad 20 itu beberapa Tionghoa Muslim itu terlibat di dalam partisipasi dalam gerakan anti kolonial. Misalnya ada Bung Seng yang kolaborasi dengan Raden Prawiro, kemudian ada Johan Muhammad Chai yang mewakili Yong Slemetenbond ikut Sumpah Pemuda 1928. Kemudian yang mungkin yang mulai ya terlibat di dalam dakwah itu Ong Ki-ho dan Jia Gun Lim. Ini PTI ini mungkin mulai ya tidak terlibat Islam politik atau kadang semacam ke arah sana. Jadi dia mendirikan Partai Tionghoa Islam Indonesia di Solo Makassar, kemudian menerbitkan majalah Wasilah, kemudian ada sekolah ya, ada sekolahnya juga. Kemudian yang mungkin yang terakhir yang agak terkenal itu Abdul Karim Oe berikutnya. Yang jadi di Bengkulu, kemudian ada beberapa teman-temannya mendirikan Persatuan Islam Tionghoa PIT. Ini karena memang Abdul Karim Oe ini aktivis Muhammadiyah juga, jadi memang dekat dengan Ketua Muhammadiyah, Haji Ibrahim. Dia juga yang dari tokoh Muhammadiyah ini yang mendorong Abdul Karim untuk berdakwah di kalangan Tionghoa dan mendirikan organisasi. Kemudian ada juga PTM, Persatuan Tionghoa Muslim di Bengkulu. Ini juga misalnya. Kemudian Abdul Karim Oe ini karena seorang pengusaha, punya modal, kemudian menyatukan dua organisasi menjadi PT yang sering sampai sekarang masih ada, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Jakarta tahun 61. Kemudian ini ada beberapa tokoh Abdul Karim Oe dan Yunus Yahya. Yunus Yahya mungkin generasi berikutnya ya setelah Pak Abdul Karim Oe. Jadi pada masa Orde Baru
PT posisinya jelas di kelompok asimilasi atau pembauran. Jadi Abdul Karim Ooi berpendapat bahwa dengan masuk Islam maka mereka Tionghoa Muslim akan mencintai tanah airnya, atau ada beberapa satu hadis misalnya semacam itu. Kemudian pada masa Orde Baru juga, meskipun masuk di dalam kelompok asimilasi, tapi sebenarnya menurut saya ini juga sebagai alat negosiasi sebenarnya untuk terhadap pemerintah. Misalnya minta izin untuk menyusun Al-Quran dengan terjemahan bahasa Mandarin. Meskipun ini sampai sekarang tidak terwujud ya, karena ditolak ya, karena dianggap eksklusif itu. Ini juga mungkin berkaitan dengan pelarangan aksara Mandarin itu. Kemudian tahun 70-an itu ketika istilahnya pemerintah mendorong untuk penerapan asas tunggal Pancasila, itu juga akhirnya PT juga terimbas juga misalnya. Jadi mengganti singkatannya ya, karena dibubarkan kemudian mengganti singkatan menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Yang saya lihat di ADART-nya awal berdiri itu asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika tahun 70-an ini asasnya tambah satu lagi Pancasila. Jadi tahun 70-an ini PT juga mengalami semacam itu. Nah, PT juga masuk dalam Parmusi, Partai Muslim Indonesia. Meskipun Abdul Karim Ooi pernah ditawar sebagai ketuanya, tapi tidak menolak. Kemudian di Orde Baru muncul istilah sebutan-sebutan untuk Tionghoa Muslim, misalnya Muslim Tionghoa itu sering pada saat Orde Baru itu sering dipakai. Saudara baru, WNI beragama Islam semacam itu. Nah, berikutnya ini ada lambang PT sebelum dan sudah tahun 72. Jadi ini segi 5 ini Pancasila ya, hijau ini. Semacam ini, segi 5. Nah, kemudian yang tadi Yunus Yahya, jadi setelah aktif di Bakom PKB, LPKB, kemudian masuk Islam, di bawah bimbingan Buya Hamka, mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Ini juga sama berdakwah di kalangan Tionghoa. Ya, kemudian menjadi anggota ISMI, penasihat MUI, dan terakhir anggota PAN. Nah, mungkin ini yang sifatnya agak nasional. Kemudian kita ke Yogyakarta. Ini mau nggak mau saya harus mengutip Mas Didi ini. Jadi memang sejak awal sebenarnya orang Tionghoa di Yogyakarta sudah ada ya, berdagang. Kemudian di sini makanya ada kapitan pertama itu Toin 1755. Kemudian pemukimannya di kota, mungkin kalau sekarang mungkin yang terkenal itu di Ketandan. Tapi sebenarnya itu cukup banyak ya kampung-kampung yang sekitar Malioboro, Keranggan, dan Ngabean juga. Ada 4 kelompok utama yang di Jogja itu, ada Hokkien, Kungfu, Hakka, dan Teochew. Kemudian yang mungkin yang menonjol itu Tionghoa Muslim yang di Yogyakarta itu adalah tentu Tan Jinsing. Atau kemudian ketika menjadi bangsawan kemudian masuk Islam menjadi gelar Kanjeng Raden Temenggung Sujodiningrat. Yang saya baca dari apa yang ditulis sama satu keturunannya, Wardoyo, itu bahwa afdolnya bangsawan kesultanan itu Muslim, akhirnya dia jadi Muslim juga. Nah, kemudian keluarganya menurunkan keluarga Tionghoa dan keluarga Jawa. Kemudian ada juga lagi Waitikgo ini masih berkerabat dengan Tan Jinsing, Temenggung Senegoro. Satu mungkin kerabat di Paku Alaman juga. Kemudian yang tersisa dari Tan Jinsing itu ada jalan Sujodiningrat itu di sekitar di BI ya. Dekat Kelenteng itu jalan Sujodiningrat. Papan nama ini sekarang sudah nggak ada.
Ini saya mengambilnya tahun sekitar 2000 berapa, masih 2007 atau 2006 itu masih ada, tapi sekarang saya nggak ada apa namanya. Mungkin di peta lama masih ada. Kemudian yang tokoh Tionghoa Muslim misalnya keluarga Chan ini dari Surabaya akan menurunkan kakak beradik Chan Chosong dan Chan Chosim ya. Nah, dan terakhir ini pernah mengajar di Sunan Kalijaga tahun 55. Saya lihat salah satu mata kuliahnya tentang studi Islam tahun 55 itu. Itu bersama Zaini Muhtaram kalau salah di salah satu dosen di sana tahun 55. Nah, kemudian langsung ke organisasinya di Jogja itu yang menonjol organisasi PT ya, karena PT Korwil di Jakarta. Berdiri tahun 70 itu juga seiring dengan menguatnya apa namanya kelompok PT yang di tingkat nasional, itu kemudian di beberapa daerah muncul cabang-cabangnya. Beberapa provinsi dan beberapa kabupaten ada cabang-cabang, termasuk di Yogyakarta. Nah, ini mendapat dukungan banyak pihak di Jogja, itu terutama dari PDHI, Persatuan Jamaah Haji Indonesia yang di Jogja. Kemudian di situ ada juga banyak tokoh-tokoh dan organisasi yang mendukung PT. Di sini ada di waktu peringatan setahun PT itu ada nama penasihatnya, ada Abdul Karim Zakir ini dari Muhammadiyah dari UII, kemudian HR Baswedan ternyata juga dari penasihatnya, tapi di situ sebagai ketua DDII di dalam apa namanya strukturnya. Kemudian HR Fahrudin juga ada, kemudian Kiai Junet, Ali Maksum itu yang dari NU, kemudian Prabu Ningrat dari apa namanya keraton, tapi di situ dia sebagai pengurus UII. Kemudian ada Mokti Ali juga, itu jadi penasihat di PT awal-awal. Nah, kemudian yang tokoh terkenal adalah Mo Ihsan Budi Santoso, ini ketua PT Jogja yang pertama kali. Jadi dia sebagai ketua juga sebagai dai ikut keliling, jadi di beberapa pelosok misalnya di Gunung Kidul, di Bantul itu juga sering mengisi pengajian. Nah, berikutnya pada masa Orde Baru, pada pasca Orde Baru kemudian PT itu kemudian juga bekerjasama. Jadi mungkin pada Orde Baru lebih dekat dengan kelompok-kelompok Muslim, tapi kemudian pasca Orde Baru PT juga akhirnya bisa bersama dengan kelompok organisasi Tionghoa Muslim yang organisasi Tionghoa lokal ya, paguyuban itu di Yogyakarta. Karena juga seiring dengan pertumbuhnya apa namanya organisasi pasca Orde Baru. Ya mungkin yang paling menonjol itu di perayaan Imlek di masjid yang tahun PT. Jadi sebenarnya cukup banyak yang mengkaji ini. Kalau Pak Ahimsa itu nyebutnya Imlek gaya Jogja misalnya. Nah, ini juga jadi meskipun ada dukungan dari MUI, misalnya ada tokoh-tokoh Islam misalnya dari Muhammadiyah, tapi ternyata juga ada kelompok yang resisten terhadap penyelenggaraan Imlek di masjid. Kalau nggak salah itu salah satu tokoh itu berafiliasi ke HTI. Nah, kemudian pasca 2003 perayaan Imlek pertama itu sampai sekarang masih ada diselenggarakan setiap Imlek itu berganti-ganti di setiap masjid ya. Mungkin ada yang mengunduh, istilahnya mengunduh di masjid mana. Jadi istilahnya pengajian Imlek semacam itu. Nah, ini foto yang pertama kali ya Imlek tahun 2003 di Masjid Syuhada. Nah, kemudian foto yang berikutnya adalah ketika perayaan Imlek di Masjid Jami Bantul. Ini tahun 2007. Jadi ya ada tanda bahwa di situ ada pengajian Imlek, ada pelampasan lampion. Kemudian berikutnya ada pengajian Imlek misalnya tahun 2009. Ini hampir bersamaan ya dengan tahun baru Hijrah itu mengundang Ustadz Mahdi ini Muslim dari Magelang.
dia juga mendirikan masjid ya, masjid bangunan apa kelenteng atau semirip itu, masjid Tionghoa itu di Magelang itu dia juga ada pondok kalau nggak salah mengisi pengajian di sana. Nah ini waktu itu diundang ke Jogja mengisi pengajian pengajian Imlek tahun 2009. Ini di salah satu kampung Cokro Kusuman. Kemudian jadi ini juga PT ada untuk dakwah itu mengadakan kegiatan juga, ikut di kegiatan Kanwil Depak itu skatenan. Jadi beberapa kali ikut partisipasi mengadakan membuka stand di skaten. Nah, setelah itu waktu dengan Komunitas Tionghoa itu PT juga setiap tahun juga ikut partisipasi misalnya di CCACC kemudian bergabung di sana ikut acara-acara budaya. Ini foto berikutnya adalah PT ikut karnaval tahunan itu di PPTI 2010. Nah, ini menariknya PT menampilkan di rumah Chenghu. Jadi mungkin yang ada tema tertentu setiap tahunnya. Untuk kali ini PT mengadu rumah Chenghu. Nah, berikutnya Stein Karnaval juga membuka stand ya di Ketandan itu yang awal-awalnya 5 hari, sekarang jadi seminggu ini. Jadi di sini sebenarnya juga ada pemuda-mudi Tionghoa jadi sering beberapa kali terlibat di dalam kegiatan PT. Namun anak-anak muda ini memang tidak lebih senang berada di luar organisasi, jadi lebih ketemuannya di grup-grup sosial media atau grup-grup WA itu masih komunikasi, tapi kalau di organisasi tidak masuk dalam organisasi. Nah, mungkin ini presentasi dari saya yang sedikit ini mungkin bisa memberi pancingan untuk teman-teman atau saudara-saudara yang pengen menambahi atau mengoreksi catatan saya. Terima kasih, teman-teman Mas Heri. Terima kasih Mas Reza untuk pemaparannya tadi yang sangat menarik sebenarnya ya, karena memberikan gambaran pada kita tentang waktu keberadaan masyarakat Tionghoa Muslim di Nusantara sejak abad 17 tadi kalau tidak hingga yang terkini. Untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan Wai Weng untuk langsung memulai saja pemaparannya. Ya, selamat sore, salam sejahtera dari Kuala Lumpur kepada teman-teman saya di Indonesia dan mungkin ada yang di Malaysia atau di negara-negara lain juga. Terima kasih pada Ewi kerana memberi kesempatan ini untuk saya. Terima kasih kepada Ewi kerana memberi kesempatan ini untuk saya berbagi hasil penelitian saya. Senang sekali bisa ketemu teman-teman ya, kerana saya tidak bisa, sudah setahun tidak bisa ke Indonesia kerana bisa ketemu secara online. Mas Reza, Mas Yeri, dan saya rasa ada juga senior-senior dan teman-teman yang lain, Pak Didi, Ibu Tung Julan, Pak Leo, dan ya, teman-teman sekalian. Selamat malam. Saya akan coba presentasi dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin bercampur bahasa Melayu atau bahasa Malaysia atau English. Jadi kalau ada kesilapan, mohon maaf. Tema diskusi hari ini ialah tentang Tionghoa Muslim pada waktu dulu dan juga kini. Mas Reza adalah bicara tentang sejarah dan saya akan fokus pada Tionghoa Muslim pada waktu kini ataupun pasca Orde Baru. Dan apa yang saya berbagi pada hari ini adalah berdasarkan buku saya yang diterbit oleh penerbit Mizan pada 2 tahun yang lepas, Islam ala Tionghoa. Jadi fieldwork saya sebenarnya dijalankan 10 tahun yang lepas. Jadi mungkin sudah ada perubahan, ada perkembangan yang baru. Jadi mungkin teman-teman bisa bagi input yang lebih banyak ataupun yang lebih baru untuk tentang penelitian Tionghoa Muslim di Indonesia.
Dan sebenarnya topik saya sekarang tidak lagi fokus pada orang Tionghoa Muslim di Indonesia, tapi tentang aspirasi kelas menengah dan juga dakwah sosial media di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan sebahagian daripada topik-topik penelitian saya yang agak baru ini juga mempunyai kaitan dengan Tionghoa Muslim. Nah, kebetulannya ada pendakwa Tionghoa Muslim yang cukup popular di Indonesia dan juga di Malaysia. Ya, kalau di Indonesia, ya misalnya ada Felix Xiao, dan di Malaysia ada Ustaz Ibit Liu. Namun saya tidak menganalisa mereka dari segi sudut etnik mereka sahaja, tetapi lebih kepada pendekatan dakwah, social media, bisnes dan sifat keagamaan mereka. Pada hari ini saya akan mula presentasi tentang identitas Tionghoa, budaya Tionghoa Muslim, seperti yang digambarkan oleh trend pembinaan masjid-masjid bergaya Tionghoa di Indonesia. Dan seterusnya saya akan berbicara sedikit tentang aktivitas Tionghoa, dai-dai atau ustaz-ustaz Tionghoa Muslim yang kontemporer. Kalau ada waktu, mungkin kita bisa berdiskusi sedikit tentang topik yang lebih luas seperti keistionghoaan, keislaman dan kebangsaan di Indonesia, dan mungkin sedikit di Malaysia. Ya, seperti yang telah dijelaskan Mas Reza, pada zaman Orde Baru, orang Tionghoa Indonesia yang masuk Islam selalu dianggap akan kehilangan ketionghoaannya dan mengasimilasi diri mereka ke dalam berbagai mayoritas etnis setempat. Sekarang semakin banyak orang Tionghoa Muslim yang memperlihatkan secara terbuka etnisitas ketionghoaan bisa bersama dengan keislaman. Ini terlihat daripada popularitas para Thai Tionghoa, ada banyak masjid-masjid bergaya Tionghoa, ada perayaan tahun Imlek di masjid-masjid, dan juga semakin banyak orang Tionghoa yang terlibat dalam gerakan Islam di Indonesia. Sudah tentu inisiatif tersebut bukan sahaja sebagai satu bentuk ekspresivitas, tapi juga satu strategi dakwah untuk berbagai kelompok Muslim. Ada juga yang memisahkan antara dan agama dan cuba berpendapat bahawa budaya Tionghoa tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi ia boleh apakan budaya Tionghoa boleh diapakan untuk memudahkan perluasan pesan-pesanan Islam. Jadi ada pendekatan dakwah dengan pendekatan budaya. Saya akan menggambarkan kegiatan-kegiatan dakwah Tionghoa Muslim dengan menelusuri pengembangan masjid bergaya Tionghoa dan popularitas para Thai Tionghoa Indonesia. Sudah tentu manifestasi politik identitas budaya Tionghoa Muslim ini tidak sepenuhnya merupakan identitas Tionghoa Muslim kebanyakan beragam dan berlapis-lapis di Indonesia. Ya, yang ada di kota, yang ada di desa, di Jawa, di luar Jawa. Tionghoa Muslim ini memang beragam, ya, dan juga kelasnya, sosioekonominya, agamanya dan sebagainya. Jadi penonjolan publik identitas Tionghoa Muslim tidak mewakili aspirasi kesemua orang Tionghoa Islam di Indonesia. Ya, contohnya ya, ada orang pendakwa Tionghoa Islam yang cuba menonjolkan kecinaan mereka. Tapi ada juga Tionghoa Muslim mungkin yang kata, ya saya orang Indonesia saja, saya orang Jawa saja, saya bukan Tionghoa lagi. Ya. Ada juga Tionghoa Muslim yang baru Imlek di masjid. Tapi ada juga Tionghoa Muslim yang saya pernah interview kata, Imlek itu haram. Jadi dari segi afiliasi keagamaan, ya, ada orang Tionghoa Muslim yang bergabung di NU, Nahdlatul Ulama banyak, Muhammadiyah juga ada, PKS juga ada, Pembela Islam juga ada, yang Salafi pun ada, yang Jemaat Tabligh pun ada. Jadi mereka di mana-mana saja. Jadi yang ini mencerminkan pelbagaian ormas Islam dan juga pendekatan keagamaan di Indonesia. Saya mula dengan pembangunan masjid-masjid bergaya Tionghoa. Saya terus ke fenomena agak baru ya. Selepas zaman Orde Baru, terdapat fenomena atau trend membina masjid gaya Tionghoa, masjid gaya yang pertama sekalinya lah masjid
Cheng Ho bangun oleh PT atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Jawa Timur, Surabaya. Dan seterusnya ini menjadi satu. Terusnya ada, I think sampai hari ini mungkin sudah ada lebih kurang 15 masjid bergaya Tionghoa di Indonesia yang sedang dibina atau yang sudah dibina. Yang kedua ada Masjid Seni ini di Masjid Cheng Ho di Palembang, ada Masjid Cheng Ho di Purbalingga, Jawa Tengah, ada di luar Jawa juga ada di Makassar dan juga salah satu di Pekanbaru juga ada. Dan ada juga Tionghoa Muslim individu yang membina masjid bergaya Tionghoa, misalnya yang ini yang dibina oleh Anton Medan, seorang dai Tionghoa yang membina masjid ini di lingkungan kompleks pesantrennya di Bogor. Selain orang Tionghoa Muslim, ada juga orang Muslim yang bukan Tionghoa juga terlibat dalam pembinaan masjid-masjid bergaya Tionghoa. Yang ini di Pandaan, Jawa Timur, dibina oleh pemerintah setempat untuk mendukung pembauran sosial dan juga sebagai satu wisata keagamaan. Kalau di Banyuwangi di Jawa Timur ada juga saya kira mungkin kiai dan juga aktivis Nahdlatul Ulama yang membina pesantren dan masjid bergaya Tionghoa. Kalau di Malang ini masjid yang dibangun di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Malang yang dikelola oleh Muhammadiyah juga membina masjid yang ada bergaya atau unsur Tionghoa. Kalau di Salatiga, Jawa Tengah, bahkan ada aktivis PKS juga yang membina pesantren ataupun masjid yang ada bergaya Tionghoa. Sebenarnya tren ini bukan sahaja di Indonesia, tapi di Malaysia juga ada. Belakangan ini 10 tahun ini ada juga beberapa masjid bergaya Tionghoa yang baru di Malaysia. Yang seperti yang ini di Kelantan, Masjid Sultan Ismail Petra juga dikenali sebagai Masjid Beijing kerana gaya mereka bentuknya mencontohi Ostrich Mall in Beijing. Ada kompleks Al-Sahada di Seremban. Ada Masjid Muhammadiyah di Ipoh dan Masjid Cina di Melaka di Malaysia. Walaupun masjid-masjid ini bergaya Tionghoa, aktivitas dan khutbah kebanyakannya berjalan ataupun diadakan dalam bahasa Melayu dan juga jemaahnya kebanyakan orang Melayu. Tapi ada juga sempat ada sebuah masjid imam dari Tiongkok yang memberi khutbah atau dalam bahasa Mandarin di Masjid Al-Sahada Seremban. Dan juga Masjid Al-Sahada Seremban juga pernah mengadakan acara Imlek Tionghoa di lingkungan masjid tersebut. Jadi ini memang ada trend untuk pendekatan dakwah ataupun keagamaan inklusif dan multicultural. Tetapi kadang-kadang keterbukaan ini masih dan juga batasannya. Misalnya ada sebilangan orang Tionghoa Muslim atau Muslim di Malaysia yang okey untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek ataupun Kong Xi Fa Cai, tapi untuk mengucapkan Merry Christmas atau selamat Natal. Dan saya terus ke tentang para dai Tionghoa Muslim di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi betapa banyak dai Tionghoa Muslim yang cukup terkenal. Pada waktu penelitian saya ada Irene Hantono, Koko Lim, Felix Xiao dan juga Anton Medan. Yang popular bukan sama mualaf tapi juga di masyarakat Indonesia atau masyarakat Muslim yang umum. Jadi yang dua dai perempuan yang terkenalnya lah Ibu Tamei Hua yang basisnya atau popular di Jawa Timur. Penyampaiannya gaul, santai, menghibur dan juga dia sering menggunakan simbolik budaya Tionghoa dan juga mengelakkan isu-isu yang sensitif ataupun kontroversi. Ada Ustazah Irena Hantono yang lebih kontroversi, yang lebih pendekatan dakwahnya lebih keras dan juga lebih cenderung untuk membuat perbandingan agama dan juga mengkritik agama sebelumnya, iaitu agama Katolik.
Kalau untuk dai-dai lelaki banyak juga, yang paling popular misalnya Anton Metan, saya rasa ramai sudah kenal, yang pernah menjadi preman, lepas itu dia berbisnes dan juga sempat masih menjadi ketua PT, ya, Ketua Persatuan Tionghoa Islam Tionghoa Indonesia. Pada waktu tahun 2008, waktu saya wawancara dia pada waktu yang pertama, dia masih mendukung Front Pembela Islam dan juga mendukung Partai Bulan Bintang. Tapi beberapa tahun yang lepas saya ketemu dia lagi, dia sudah tidak mendukung Front Pembela Islam. Dia mendukung Ahok dan juga mendukung Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Jadi afiliasi politiknya ya telah berubah. Seterusnya ada Syafiq Antonio yang lebih dekat dengan kelompok Muslim modernis, ya, juga seorang tokoh yang mempromosikan ekonomi Islam di Indonesia. Jadi beliau telah menubuhkan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Dakjia dan juga Andalusias Islamic Center di Bogor. Dan juga telah sempat menulis banyak buku tentang ekonomi Islam. Beliau juga adalah Ketua Umum untuk Koperasi 212, ya, satu koperasi Muslim yang lahir dari aksi 212, ya, aksi bela Islam jilid ketiga. Ada juga Tionghoa Muslim yang lebih dekat dengan ya kelompok Muslim tradisionalis ataupun Nahdlatul Ulama, Kokolim, yang sempat menggabungkan simbol-simbol budaya Tionghoa dengan pesan-pesan dakwanya. Dan yang paling kontroversi yang ya terkenal juga ya Felix Xiao, yang dekat dengan HTI, dan ketika saya pertama kali ketemu dia pada tahun juga waktu dia tu masih part time dan belum terkenal. Dan pada tahun 2016 dia telah menjadi salah satu pendakwa yang ya agak popular dan juga kontroversi di social media. Ada followers di Facebook, tahu kan, banyak yang label dia sebagai ustaz yang paling radikal, paling konservatif dan intoleran di Indonesia. Juga lantang melawan Ahok dan juga dai yang membawa trend hijrah di kalangan anak muda. Jadi dia cukup, ya, seperti yang saya telah tulis dalam artikel lain, dia cukup popular di segmen kalangan orang muda kerana pendekatan dakwanya yang cukup gaul, ada pendekatan visualnya dan juga penyampaian yang gaul dan menarik. Di Malaysia juga sama, ada juga pendakwa Tionghoa Muslim yang cukup terkenal atau popular. Misalnya Ustaz Firdaus Wong dan Ustaz Ibit Liu. Kalau Ustaz Firdaus Wong cenderung ke kelompok Salafi. Ya, gurunya ialah Zakir Naik dan pernah juga berdakwah di Indonesia. Selain itu, yang agak terkenal pada waktu sekarang ialah Ustaz Ibit Liu, seorang dai yang dekat dengan jemaah tabligh. Bisa dibilang sebagai seorang ustaz yang paling popular di social media di Malaysia sekarang. Ada 3 juta followers di Facebook dan hampir 5 juta di Instagram. Beliau bukan hanya popular di kalangan Muslim, tapi juga cukup disambut baik oleh bukan Muslim kerana pendekatan dakwanya yang lebih inklusif. Ya, beliau memberi panduan ke gereja, ke kelenteng, ke wihara dan juga kepada golongan transgender. Jadi secara kesimpulannya, siapakah Tionghoa Muslim? Ada apa dengan Tionghoa Muslim? Pada satu sisi ada trend penampilan identitas Tionghoa Muslim seperti yang ditunjukkan oleh masjid-masjid bergaya Tionghoa. Dan pada satu sisi yang lain, Tionghoa Muslim cukup beragam dari segi praktik kebudayaan, keagamaan dan politik mereka. Ya, ada yang kata bisa merayakan Imlek di masjid, ada yang kata barongsai itu haram. Ya, di Malaysia juga ada diskusi ini, di Indonesia juga sama, ya. Ya, ada yang di NU, ada yang di Muhammadiyah, PKS dan HTI. Jadi saya lihat sebenarnya tidak ada satu identitas tunggal atau unik Tionghoa Islam di Indonesia. Jadi Tionghoa Muslim ini ketika saya meneliti Tionghoa Muslim, sebenarnya mungkin juga satu cermin untuk melihat keberagaman dan juga perubahan masyarakat Muslim di Indonesia dan juga di Malaysia secara umumnya. Saya rasa setakat ini dulu, mungkin kita bisa diskusi lagi. Ya, kalau ada kesilapan, ya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih
Wei Weng untuk pemaparannya yang cukup komprehensif menggambarkan situasi keberadaan masyarakat Tionghoa Muslim terkini di Indonesia dan di Malaysia. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung buka saja sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin sedikit membagikan informasi dari salah satu pendukung acara kita, yaitu dari koleksi perpustakaan Mendayu Agung yang menyimpan koleksi-koleksi buku terkait dengan diskusi kita malam ini. Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat, silakan berkunjung ke perpustakaan Mendayu Agung. Dan di sini juga Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi dengan alamat yang tertera dan sesuai dengan jam operasionalnya. Lalu jika tidak di Surabaya, itu bisa mengikuti akun Instagram Mendayu Agung. Selanjutnya mungkin saya langsung buka saja sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada satu pertanyaan yang diajukan. Kalau saya bacakan ya, kalau sampai abad 18 cukup banyak Tionghoa Islam. Kenapa abad berikut merosot bahkan boleh dikata habis? Pertanyaan ini mungkin diajukan kepada Mas Reza ya untuk sejarah. Baik, terima kasih. Pastinya saya kurang tahu, tapi di dalam beberapa literatur dugaannya adalah Tionghoa Muslim ini terserap di dalam masyarakat lokal yang kemudian tidak mengidentifikasikan dirinya lagi sebagai orang Tionghoa. Nah, kemudian situasi ini kemudian kalau misalnya ada sensus misalnya, itu otomatis akan mengaku sebagai ini misalnya di Jawa tinggal sebagai orang Jawa atau semacam itu. Apalagi ketika masa Orde Baru semacam itu masyarakat Tionghoa akan menyembunyikan identitasnya. Mungkin pada situasi-situasi yang pas Orde Baru semacam ini baru bisa secara terbuka bisa menunjukkan identitasnya bahwa saya mempunyai darah Tionghoa atau semacam itu. Mungkin itu, Mas. Ya, terima kasih Mas Reza. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Mas Didi. Pertanyaan untuk Wei Weng. Apakah fenomena Tionghoa Muslim yang tampil sebagai oposan ini adalah hal yang baru di Indonesia? Karena selama ini Tionghoa condong menjauhi oposisi. Seperti kata Charles Koppel bahwa nasib minoritas itu kerap seperti si malakama. Apapun pilihannya, acap kali dipandang salah. Bagi etnis Tionghoa di Indonesia, terlibat dalam politik merupakan dilema. Jika bergabung dengan kelompok oposisi, mereka dituduh subversif. Jika mendukung penguasa, mereka dicap oportunis. Ketika menjauhi politik, mereka juga dianggap hanya mau cari untung sendiri dan tak mau berkorban untuk bangsa. Ya, silakan, mungkin langsung dijawab dulu oleh Wei Weng. Ya, terima kasih soalan dari Pak Didi. Kalau untuk pelipatan Tionghoa Muslim kalau dalam bidang politik, saya kira agak cukup meluas. Ada di berbagai partai dan juga di berbagai, ada yang di oposisi ataupun yang bukan oposisi, dan juga sulit dikatakan siapa oposisi kan, karena sudah zaman demokrasi ini kadang-kadang hari ini oposisi, lain hari itu dia sudah jadi pemerintah. Jadi agak fluid juga ya, berbeda. Misal, jadi saya rasa mungkin teori Pak Charles waktu itu kan, waktu zaman
Orde Baru kan. Sekarang sudah zaman demokrasi dan ada pemilu dan sebagainya, jadi mungkin agak berbeda konteksnya. Jadi ini jawaban ini yang pertama. Poin yang keduanya lah tentang kalau pelibatan Tionghoa Muslim politik, saya kira agak beragam dan juga kadang-kadang bergantung kepada tempat-tempat yang dia ada. Misalnya kalau di Jakarta banyak yang di PKS, di Surabaya kan ya banyak yang di PKP, atau di Malang di PKP, kalau di Jogja PAN. Jadi dia ikut tren setempat. Dan ini satunya lah berdasarkan ideologi Tionghoa Muslim tersebut. Kalau dia di kelompok NU dia ya ke PKP. Kalau dia yang lebih sekular dia di partai yang sekular. Kalau dia di yang ikut Ikhwan mungkin dia ke PKS. Jadi agak beragam kalau pelibatan politik mereka. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ewong. Saya lanjutkan aja untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Samudra Eka Cipta. Untuk seperti untuk Wei Weng juga nih sepertinya ya. Saya nak soalkan pada saudara Wei Weng tentang sejarah umat Tionghoa kat Malaysia. Adakah bentuk dukungan baik politik atau sosial dari kerajaan terhadap umat Tionghoa Muslim kat Malaysia? Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab. Oke, terima kasih. Ini dari bentuk sokongan politik dan sosial dari kerajaan. Ya, ini juga tricky karena kerajaan juga berubah-ubah. Ya, ada juga kerajaan negeri setempat dan juga kerajaan federal. Jadi dan ini bergantung siapa yang menjadi kerajaan. Dan juga dalam misalnya Masjid Seni Pena yang pertama di Kelantan itu dibina oleh Partai Islam Malaysia yang sekarang lebih konservatif, tapi pada waktu itu dipimpin oleh Dr. Nurdin Aziz. Waktu itu Partai Islam Malaysia itu lebih multicultural, lebih inklusif. Jadi dia cuba membina Masjid Seni Pena Tionghoa sebagai satu penonjolan yang lebih inklusif untuk partai tersebut. Ya, tapi sekarang partai tersebut sekarang sudah menjadi lebih ke arah kanan. Jadi sudah ada perubahan tren itu. Ya, jadi dan juga saya rasa ini bukan bentuk kerajaan tapi lebih banyak daripada sokongan ormas Islam di Malaysia juga. Dan juga kalau di masjid-masjid di Malaysia, kebanyakannya juga dibina oleh dibina oleh dengan keizinan majlis agama di setiap negeri di Malaysia. Jadi pembinaan masjid ini ada dukungan ataupun kelulusan daripada pihak pemerintah. Ya, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Yongris Lau. Selamat malam Pak Yongris. Pak Yongris menanyakan, di Malaysia bagaimana cara pemberian nama Islam pada orang Tionghoa yang masuk Islam? Pakai bin atau binti apa? Dan apakah ada perlakuan istimewa negara terhadap Tionghoa yang masuk Islam? Apakah bisa warga pindah dari agama Islam menjadi agama lain? Oke. Ya, terima kasih soalan yang tersebut. Kalau untuk di Malaysia, karena di syariah law-nya lebih ketat dari Indonesia ya. Kalau untuk masuk agama atau keluar agama lebih suka. Masuk agama lebih tidak suka, tapi mau keluar dari agama Islam ke agama lain itu selalu menjadi kontroversi. Itu sangat susah karena ada dua undang-undang sivil dan juga syariah, dan selalu sangat susah untuk yang sudah masuk Islam untuk dari Islam ke agama lain di Malaysia ya. Kalau untuk penamaannya sebenarnya tidak undang-undang yang digunakan oleh mualaf ataupun yang menganut Islam. Tapi waktu dulu pada tahun 80-an ada satu Jabatan Agama meminta
mereka menggunakan nama bin atau binti Abdullah. Tapi itu sudah tidak begitu populer pada waktu kini. Waktu kini orang Tionghoa Muslim bisa memakai nama yang apa yang mereka suka saja. Kebanyakannya mereka menggunakan nama Islam bergabung dengan nama marga. Yang misalnya Amir Rohyu, Muhammad An, dan sebagainya gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada usulan agar pertanyaan yang pertama tadi diajukan juga pada Wei Weng, cuma saya juga ingin menambahkan pertanyaan di sini, menyelipkan pertanyaan juga. Pertanyaan pertama itu, kalau sampai abad 18 cukup banyak Tionghoa Islam, kenapa abad berikutnya merosot? Itu pertanyaannya, tapi kalau saya boleh sedikit menyelipkan juga pertanyaan di sini, jika dibandingkan masa Orde Baru dan masa sekarang reformasi, jumlah pertambahan Tionghoanya itu lebih besar mana? Apakah setelah reformasi, pada masa reformasi lebih bertambah atau pada masa Orde Baru lebih bertambah? Itu aja pertanyaannya. Sorry, maksudnya boleh ulang sorry tadi. Pertanyaannya. Mas Jerry bisa ulang soalnya. Oh ya. Atau tanya untuk ya, jadi pertanyaannya yang pertama ini adalah sampai abad 18 cukup banyak orang Tionghoa Islam. Kenapa abad berikutnya merosot, bahkan boleh dikatakan habis. Nah, saya ingin menyelipkan juga satu pertanyaan di sini, masih terkait. Jika kita bandingkan antara masa reformasi dan masa Orde Baru, jumlah pertambahan Tionghoa Muslimnya itu lebih banyak yang mana? Itu saja. Terima kasih. Kalau itu, mohon maaf, karena saya tidak ada butir-butir maklumat tersebut. Dan saya rasa agak tricky karena di Indonesia tidak seperti di Malaysia ada jabatan agama yang mengambil data-data konversi atau pemelukan agama. Dan hanya bergantung kepada sensus ini juga agak tricky karena bergantung kepada mungkin pada waktu zaman Orde yang masuk Islam mereka tidak mau identify mereka sebagai orang Tionghoa. Tapi kalau pada waktu Orde Baru, ya mereka mau, ada sebahagian mereka mungkin mau identitas dengan orang Tionghoa. Tapi saya kurang tahu tentang figure gitu. Ya, sorry. Oke, terima kasih. Ini masih banyak pertanyaan, saya bacakan lagi. Pertanyaannya, bagaimana hubungan Tionghoa Malaysia, ini dari Pak Herianto Yang, bagaimana hubungan Tionghoa Malaysia dan PAS, lalu Tionghoa dan DAP, lalu Tionghoa dan Gerakan? Oke, ini satu soalan yang cukup, ini bisa buat satu sesi seminar yang satu lagi karena ini politik Tionghoa di Malaysia yang cukup rumit dan cukup especially pada waktu kini ya cukup rumit sekali karena Tionghoa Muslim bukan hanya di PAP, ada MCA, ada Partai Keadilan Nasional atau Partai Keadilan Rakyat, dan ada juga di berbagai partai. Dan saya rasa saya sulit menjawab soalan ini dalam sekarang ya, mungkin pada waktu yang akan datang saya bisa ya jawab soal ini. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin ini untuk juga Mas Reza dan Wei Weng. Di Indonesia ada konotasi jika orang Tionghoa masuk Islam, maka dia otomatis dianggap jadi pribumi. Sementara jika tidak masuk Islam, tetap saja statusnya disebut Cina. Kenapa demikian? Silakan mungkin Mas Reza dulu. Setelah itu Wei Weng bisa ikut menjawab. Mungkin seperti periode sebelum kemerdekaan atau masa Orde Baru dan pasca Orde Baru itu memang mempengaruhi penerimaan, mempengaruhi wacana di dalam penerimaan orang Tionghoa Muslim. Kalau di dalam masa kolonial itu jelas kalau misalnya masuk Islam otomatis dia jadi pribumi misalnya, kelasnya kelas 3. Tapi kalau misalnya di dalam masa kemerdekaan atau masa Orde Baru itu juga terimbas dalam politik negara ketika asimilasi dan integrasi itu, kemudian ketika masuk Muslim itu
ada penyebutan misalnya saudara baru, misalnya tadi yang saya sebutkan itu jadi semacam mengelompokkan itu terpengaruh oleh periodenya pemerintahan saat itu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Waiwang juga mungkin bisa ikut menanggapi di sini. Macam mana nak jawab soalan ini? Kalau masuk Islam, dia menjadi orang dianggap sebagai pribumi, tapi kalau tidak masuk Islam, tetap Cina aja ya. Tapi sekarang trennya agak juga ada juga yang masuk Islam, mereka mau kekal dianggap sebagai orang Tionghoa Muslim juga. Jadi saya rasa agak tidak begitu sama ada pribumi ataupun sama ada dia tidak menjadi Cina. Dan juga karena mungkin juga ada yang tidak Islam, tapi mereka juga telah membau di Indonesia ya kalau dengan masyarakat setempat. Jadi saya kira ya. Dan saya juga sekarang kalau untuk waktu yang lebih dekat ini, saya rasa ada satu tren yang di mana apa nama ya kemusliman seseorang itu semakin menjadi satu identitas yang semakin menonjol atau semakin penting di Indonesia. Jadi kalau dia masuk Islam, dia tak semestinya meninggalkan identitas Cinanya atau identitas Tionghoanya, tapi dia lebih dekat dengan orang Indonesia kalau dia sudah masuk Islam. Misalnya kalau kita lihat untuk gerakan aksi bela Islam ini, jadi mereka menggunakan Muslim, identitas Muslim. Jadi orang Ustaz Felix Xiao dan Ustaz Syafiq Antonio, mereka juga terlibat dalam aksi bela Islam walaupun mereka Tionghoa. Tapi jadi mereka masih menganggap mereka Tionghoa telah lebih membawa karena afiliasi agamanya. Jadi ini saya rasa ada satu tren yang semakin menonjolkan kepentingan agama dari faktor agama lebih penting dari faktor etnisitas untuk beberapa tahun yang akhir ini di Indonesia. Ya, Oke. Saya rasa jawab. Terima kasih, menarik sekali poin yang disampaikan tadi. Saya lanjut berikutnya ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Menurut Wang, pos Islam dalam politik lunak Ustadz Felix Xiao, bagaimana menurut Wang pos Islam dalam politik lunak Ustadz Felix Xiao? Dan sejauh mana Ustadz Felix Xiao menunjukkan Islam? Saya kurang faham soalan ini, dan saya kira Felix Xiao bagi saya dia bukan post-Islam, dia memang Islamis dan dia mendukung ide-ide khilafah dan juga ide-ide HTI yang menyokong ya transnational Islamism. Tapi penyampaiannya agak berbeda ya, dia tidak menggunakan penyampaian yang Islamis yang dulu, yang dia menggunakan pendekatan yang lebih bergaul, lebih fun, lebih menarik. Jadi nampaknya tidak begitu keras, tapi isinya masih agak konservatif. Jadi saya rasa ini bukan post-Islam, tapi ini satu pemasaran Islamism dengan dengan packaging yang lebih menarik melalui pendekatan sosial, pendekatan visual dan juga sosial media oleh Ustaz Felix Xiao. Saya harap saya jawab soalan tersebut. Nanti bisa kita perdalam lagi. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan berikutnya dari Pak Yongris, kembali ke Waiwang sepertinya. Pertanyaannya itu, di Malaysia, apakah ada pencatatan administrasi yang mencantumkan etnis? Sorry. Ya. Etnis dicatat dalam kartu identitas
di Malaysia. Walau tidak secara tidak terpapar, tapi ada dalam maklumat tersebut, dan juga agama Muslim atau non-Muslim. Dan mengikuti patrilineal, mengikuti ayah pencatatannya, atau jika misalnya dua etnis yang berbeda, apakah bisa memilih ikut ibu gitu? Saya rasa terserah kepada ibu bapa tersebut. Terserah kepada ibu tersebut semasa mereka mengisi kelahiran ataupun orang-orang resmi tertentu. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan, ini pertanyaan juga dari Pak Ridwan. Dari Alex Tan. Bagaimana paham sekuler di Malaysia? Maksudnya apa? Bagaimana paham sekuler? Ya, mungkin Pak Alex Tan bisa sedikit mengelaborasi pertanyaannya di sini. Ya. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya, saya sendiri ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin nanti bisa kita bisa diskusikan. Oh ya, atau kita lanjut dulu aja ya di sini yang bertanya. Dari Pak Simon Yosonogoro, dia bertanya, di Malaysia untuk sensus penduduk apakah dicantumkan campuran etnis, misalnya ayah Chinese, ibu Malay, apakah di adik dapat tulis Chinese Malay? Oke, kalau untuk sensus penduduk pada waktu kini saya kira bisa tulis Tionghoa, Malay, India, dan juga lain-lain ya, dan sebagainya. Jadi ada option tersebut, dan ini juga terserah kepada pilihan individu tersebut. Dan kalau boleh tulis Chinese Malay, saya rasa tidak boleh tulis Chinese Malay, atau boleh tulis mungkin yang lain-lain ya. Jadi categorize itu agak rigid di Malaysia. Ini categorize yang formal ya. Kalau categorize everyday ataupun praktis seharian itu agak more fluid. Tapi kalau mengikut birokrasi kaum dan agama di Malaysia lebih rigid. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan lagi, ini Pak Alex Tan sudah memperjelas pertanyaannya. Bagaimana hubungan paham sekuler dengan Islam di Malaysia? Oke. Hubungan pahaman sekuler dengan Islam di Malaysia. Ini satu soalan yang cukup rumit juga. Saya kira seperti di Indonesia, terdapat berbagai kalau di kalangan Muslim terdapat berbagai kelompok. Ada kelompok yang lebih Islamis ataupun ada Muslim yang sederhana, dan juga ada golongan yang lebih liberal dan lebih sekular juga. Jadi mereka saling kompetisi di wacana umum. Tapi kalau otoritas agamanya, ya mereka adalah juga fatwa yang juga mengharamkan sekular, liberal, dan pluralisme di negeri-negeri tertentu. Dan juga ya sekular seperti di Indonesia, ada pihak yang melihat sekularisme, pluralisme, dan liberalisme itu sebagai tabu atau sesuatu yang tidak, ya, yang haram mengikut sekelompok golongan Muslim. Terima kasih. Saya juga ingin ada sedikit pertanyaan ini untuk Mas Reza dan Wai Weng. Saya tertarik misalnya dari pemaparan Anda berdua itu, satu hal yang mungkin saya masih kurang mendapat info tentang Tionghoa Muslim yang perempuan, yang muslimah. Itu kira-kira bagaimana letaknya dalam Tionghoa Muslim? Apakah mereka cukup hadir begitu, dan
apakah ada organisasinya sendiri? Saya kalau untuk orang Tionghoa Muslim perempuan, mereka tidak, kalau misalnya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan juga organisasi kebanyakannya ketua-ketuanya kebanyakannya lelaki, jarang ada perempuan. Walaupun mungkin dari level yang lebih atas harian banyak wanita juga, dan juga ramai Tionghoa Muslim yang aktif secara bersendirian. Bukan mungkin mereka di luar lingkungan isu-isu agama, mereka bisa di isu Tionghoa Muslim aktif di isu-isu yang human rights dan sebagainya. Memang ada kepelbagaian tersebut. Tapi kalau lihat dari segi kepemimpinan ormas Tionghoa Muslim, ya kebanyakan didominasi oleh orang lelaki yang juga yang agak tua. Ada generasi tua dan juga orang lelaki. Tapi kalau di peringkat yang lebih keseharian sosial, Tionghoa Muslim perempuan banyak yang juga bergiat aktif dalam pengajian dan juga aktivitas yang seharian. Mungkin Reza bisa ada. Ya. Kalau pengalaman saya yang di Yogyakarta, sekarang ketua PT-nya adalah Ibu Hajah Rizwan. Itu istri dari Ibu almarhum Pak Budi Setiagraha. Jadi kalau di Jogja memang di lingkup daerah ya, itu memang perempuannya aktif. Jadi mungkin ada beberapa tokohnya yang dosen, misalnya Ibu Linda atau misalnya Ibu Grace itu dosen-dosen juga. Tapi jadi sebenarnya mereka aktif di dalam organisasi. Jadi pengajian, kemudian kegiatan sosial, termasuk di anak mudanya, di perempuan sebenarnya juga banyak. Cuman karena memang di dalam wilayah-wilayah tertentu itu berbeda-beda situasinya. Itu yang saya lihat dari Jogja. Okay. Tapi memang tidak ada organisasi yang spesialnya kayak di NU ada Fatayat atau yang perempuan atau Aisyah yang perempuan semacam itu. Jadi memang tidak ada yang khusus semacam itu. Terima kasih. Nah, saya juga tertarik satu hal, yaitu seperti kita tahu Tionghoa itu kan satu bagian dari diaspora, dan kalau dalam studi Tionghoa itu kita melihat Tionghoa sebagai satu jejaring begitu. Nah, saya jadi ada pertanyaan ini untuk Wei Weng, misalnya seperti Felix Xiao, apakah atau tokoh Tionghoa Muslim lainnya yang ada di Indonesia, apakah pernah berkunjung ke komunitas Tionghoa Muslim di Malaysia sebagai jejaring tersebut? Apakah ada koneksivitas antara masyarakat Tionghoa Muslim di Malaysia dan di Indonesia? Oke, ya satu persoalan. Saya ada, mungkin kita bisa lihat dari beberapa dimensi ya untuk transnational connection orang Tionghoa Muslim di Malaysia dan Indonesia. Pasti banyak orang Tionghoa Muslim di Malaysia dan Indonesia yang mengambil inspirasi dari orang Muslim di China ya, tentang dari segi pembinaan masjid seni bina bergaya Tionghoa. Mereka merujuk kepada gaya masjid di masjid-masjid tua di Tiongkok. Dan untuk hubung kait antara Muslim di sepertinya koneksi Wei agak terganggu ya. Sebentar. Wei, apakah bisa mendengar? Kayaknya putus ini ya. Wah, ya. Ya.
Mungkin lanjut untuk pertanyaan untuk Mas Reza dulu kalau ada. Oke, saya coba tanyakan untuk ini ada satu pertanyaan terkait sejarah yang mungkin Mas Reza bisa menjawab. Dari Brian Leandro, mahasiswa sejarah Sanata Dharma, dia ingin bertanya pada masa VOC dan awal Hindia Belanda, kurang lebih abad 16 dan awal 19, dan catatan sejarah selalu berbicara adanya komunitas Tionghoa Muslim di pesisir Jawa. Seperti yang dikatakan pembicara pertama, Mas Reza, yakni yang di Banten itu tadi ada Masjid Pecinan, dan di sejarah Perang Diponegoro menurut catatan ada komunitas Tionghoa Muslim di Kota Lasem yang mendukung Diponegoro. Apakah generasi Tionghoa Muslim dari abad masa VOC tersebut hingga masa Perang Diponegoro tadi masih identitas keislaman Tionghoa mereka masih masih bertahan hingga kini? Contohnya seperti yang di Kota Lasem dan kota-kota lainnya di pesisir Tanah Jawa. Atau mungkin singkatnya pertanyaannya, apakah Tionghoa Muslim yang ada pada abad 16-19 lampau itu tetap ada sebagai sebuah komunitas Tionghoa Muslim yang bertahan sampai sekarang? Pertanyaan yang berat sekali, Mas. Tapi memang kalau di sejauh periode itu memang jejaknya itu warisan dari keluarga-keluarga tertentu yang mungkin masih punya catatan-catatan, tapi sejauh ini memang saya tidak bisa menemukan bahwa ini warisan dari keluarga ini kemudian dari abad 18 sampai sekarang masih ada. Itu yang mungkin saya masih belum ketemu keluarga-keluarga tersebut. Tapi memang itu susah bagi saya, memang agak susah menemukan itu. Oke, jadi katakanlah sulit ditemukan ya sampai saat ini. Mungkin saya belum beruntung aja ya, mungkin memang susah. Mungkin kemarin ada beberapa yang beberapa buku-buku yang mungkin cerita tentang ini punya leluhur Tionghoa mungkin. Itu mungkin tapi di luar di luar Tionghoa Muslim tadi. Oke, terima kasih. Ini sedikit ada tambahan, katakanlah begitu ya, dari Pak Iskandar Chang. Kondisi kekinian Muslim Tionghoa Indonesia sudah menyebar di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Beberapa tokoh Muslim, semua jalan dengan baik. Saya Iskandar Chang, sebagai Ketua PITI Jawa Tengah dan sudah membangun 4 masjid Cengho di Jawa Tengah. Suasana keakraban biasanya jalan seperti biasa karena Muslim Tionghoa minoritas di dalam minoritas. Terima kasih Pak Iskandar Chang. Ini persis juga yang muncul dalam pikiran saya tadi. Kalau situasinya apakah orang Tionghoa Muslim itu menjadi minoritas dalam minoritas gitu. Tapi ternyata dari penjelasan Pak Iskandar, suasananya bisa tetap akrab ya. Saya kira mungkin orang Tionghoa Muslim sudah menjadi sebahagian daripada majoritas Muslim mengikut kelompok Muslim di setempat itu. Jadi mungkin dari satu sisi mereka minoritas, tapi dari satu sisi mereka menjadi majoritas karena mereka menjadi sebahagian daripada umat ataupun kelompok agama majoritas di Indonesia ataupun di setempat. Kalau tadi saya jawab soalan tadi Mas Yeri tentang hubungan transnasional, orang Tionghoa Muslim, saya kira selain organisasi Muslim, yang lain itu lebih kepada afiliasi agama individu tersebut. Misalnya Felix Xiao, hubungannya di antara HTM dan HTI, Hizbut Tahrir di Malaysia dan di Indonesia. Kalau ada dari Ustadz di Tionghoa Muslim yang Salafi, mereka ikut ke acara kelompok Salafi di
di Indonesia. Jadi ideologi ataupun aliran agama tidak hanya kepada etnisitas saja. Ya. Terima kasih Pak Iwang untuk jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sebentar. Oh, ini kembali dari Pak Yongris. Di Malaysia, kalau Tionghoa masuk Islam, bagaimana hukum yang dianut, misalnya dalam pembagian warisan? Kalau yang sudah masuk Islam, mereka tertakluk kepada undang-undang syariat Islam. Ya. Ya, jadi ikut hukum Islam ya, maksudnya ikut peraturan hukum agama. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kesulitan dari Pak Yohanes Soma Biharja, kelihatan sulit menjembatani dialog antara orang Tionghoa Muslim dengan orang Tionghoa non-Muslim, terutama membahas masalah agama. Benarkah demikian, dan jika benar, mengapa? Nah, ini mungkin untuk Mas Reza dan Mbak Iwang yang bisa menjawab. Mengapa? Silakan mungkin dari Mas Reza dulu ya, nanti baru kemudian ke Mbak Iwang. Kalau di dalam hubungan keluarga memang awalnya itu memang ada kesulitan ya membicarakan persoalan agama ya, apalagi ketika keluarga salah satu keluarga convert, kemudian itu akan mengalami semacam tantangan-tantangan bagi yang mualaf. Tapi kemudian setelah beberapa tahun, misalnya ketika sudah menjalani atau bisa menunjukkan bahwa dia sebagai Muslim yang baik, sukses, kemudian itu secara tidak langsung kadang-kadang akan bisa memperbaiki hubungan antara sama Tionghoa Muslim dan non-Muslim. Itu kalau dalam konteks keluarga kelihatannya masih bisa. Tapi mungkin ada beberapa butuh waktu ya untuk semacam itu. Ngomongin agama nanti bisa akhirnya ketika sudah baikan itu bisa misalnya ada Imlek yang Muslim datang ke rumah saudara yang non Tionghoa semacam itu mungkin dalam konteks keluarga masih bisa. Mbak Iwang ada tambahan? Mohon maaf, persoalannya tentang interaksi Tionghoa Muslim dengan yang non-Muslim. Iya, kenapa sulit, dan pertanyaan sederhana. Jadi kenapa sulit menurut Mbak Iwang? Dari segi keluarga ataupun dari segi organisasi, saya kira ada juga dari segi kekeluargaan banyak juga mereka masih mempunyai hubungan yang agak oke ya di kalangan, dan juga di organisasi saya kira juga Ormas Tionghoa Muslim juga sering bekerja sama dengan ormas Tionghoa yang lain dan dalam mengadakan acara-acara dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau misalnya di Surabaya banyak orang Tionghoa PT kerjasama dengan paguyuban Tionghoa yang lain dalam menjalankan aktivitas. Jadi ada juga interaksi antara kaum Tionghoa yang Muslim dan juga non-Muslim dalam mengadakan aktivitas budaya, sosial dan sebagainya. Terima kasih. Ini dari Gus Aan, ada pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaannya adalah, corak keislaman fikih atau teologi Tionghoa Muslim di Indonesia itu seperti apa kira-kira? Dan ada tokoh Islam China abad ke-17, Liu Qi, yang menggabungkan Islam dan Konfusianisme. Sejauh mana Islam model seperti ini merembes di kalangan Muslim Tionghoa Indonesia? Ini mungkin Mas Reza juga nanti bisa ikut menjawab, tapi mungkin kita mulai dulu dari Wai Wang. Ini soalan yang cukup menarik. Saya kira kalau di Indonesia memang ada sekelintir orang Tionghoa Muslim yang lebih tua yang bisa bahasa Tionghoa. Mereka membuat rujukan kepada Islam, ada persamaan dan juga merujuk kepada tradisi Islam di Tionghoa.
Tapi rata-ratanya yang lebih muda, yang lebih generasi yang lebih muda, kerana kebanyakannya tidak bisa bahasa Tionghoa dan juga tidak begitu akrab ataupun begitu mengenali budaya Tionghoa, mereka tidak begitu memahami atau merujuk kepada model ataupun pemikiran Islam ataupun dari Tiongkok. Jadi mereka lebih kepada, seperti yang tadi saya katakan, lebih dekat kepada pemahaman Islam yang popular di Indonesia. Mereka bergantung kepada lingkungan mereka. Kalau mereka yang dekat dengan golongan Salafi, ya mereka ke arah sana. Kalau di NU, ke NU. Jadi sebagai satu fixed model Tionghoa Muslim, saya rasa belum wujud atau tidak kelihatan. Mungkin ada orang yang merujuk sebagai inspirasi ke diskusi atau kesamaan Islam dan Konfusianisme, tapi itu tidak dibangunkan ataupun dipopularkan sebagai satu yang di-share oleh semua orang Tionghoa Muslim di Indonesia, kerana mereka agak beragam. Mungkin Reza bisa bertambah. Kalau saya menambah saja bahwa pernyataan cerita dari Weng bahwa mungkin generasi sekarang mungkin bukan dari golongan Tionghoa, tapi dari kelompok Islam yang saat ini mungkin studi di China misalnya, dan belajar bahasa Mandarin, mungkin mereka beberapa mungkin mempunyai kesempatan untuk mengkaji pemikiran dari Tiongkok sana, filsafat Cina terutama. Menurut saya itu kemungkinan bisa jadi, tapi kalau sejauh ini memang di dalam Tionghoa Muslim yang sekarang ini agak saya belum menemukan mereka mencoba mungkin praktek-praktek filosofi orang tua ya, mungkin dari misalnya menghormati orang tua, kemudian yang lebih tua, itu mungkin masih dipegang oleh Tionghoa Muslim. Mungkin nilai-nilai etis semacam itu saja. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Kita ada satu tamu istimewa, yaitu Pak Iskandar Chang, ini dari PT Jawa Tengah yang ingin ikut urun pendapat. Mungkin saya buka dulu. Silakan di-unmute Pak Iskandar Chang. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Yeri, salam buat Pak Yosep ya. Pak Yosep dari Sastra. Oh ya. Mr. Y, ya. Mr. Y, salam buat Yusuf Liu ya. Yusuf Liu, Malaysia. Mas Reza, salam buat Mendah dari IAIN Salatiga ya. Ya, terima kasih. Saya termasuk generasi ketiga dari Persatuan Islam Tionghoa ya. Dari mulai Pak Karim Uy, yang alhamdulillah Pak Karim Uy itu anaknya ada satu di Salatiga, Dr. Wei Chunyo, itu dekat sekali dengan saya, dan di Jakarta di Pasar Baru itu ada Ali Karim ya. Kemudian saya juga dekat dengan beliau, Pak Syafi Antonia. Kebetulan sama-sama di bidang ekonomi. Saya di Fakultas Ekonomi Islam di IAIN Salatiga. Mr. Wang Wei, saya yang punya pondok pesantren Mutiara Hati Dukungan 3 saya. Dan saat ini saya sedang mengurus kembali merapikan masjid di Purbalingga. Ntar saya harus matikan dulu nampaknya ini. Oke, kalau kita berbicara mengenai Tionghoa Muslim ataupun Tionghoa lainnya, saat itu kalau menurut saya sudah semakin akrab, semakin kompak ya. Kalau tadi dinyatakan bahwa ada kesulitan di antara kita untuk bisa berdialog antara Muslim dan non-Muslim, justru ada wadah satu yang dinamakan PMTI, Paguyuban Sosial Indonesia, itu
kita menyatu. Bahkan insya Allah di Semarang ini kita akan membangun Masjid Cheng Ho yang cukup besar dengan kesejarahan masuknya Islam di Indonesia dari mulai Hindu, Buddha, kemudian Islam. Kita sudah bentuk dalam satu gambar yang insya Allah ketika orang melihat gambar itu akan melihat bahwa keberadaan Tionghoa Muslim di Indonesia itu sudah sangat bagus dan menyatu dengan masyarakat. Sebagaimana teman-teman di Jogja ya, salam buat Ci Liu Suven ya. Dan senior saya di Jogja itu adalah Pak Budi Setiagraha. Pembina kita dulu di Jogja adalah Pak Mufti Ali ya, Menteri Agama. Jadi sekarang ini di Indonesia sudah sekitar 27 Mr. Wang Wei ya. 27 Masjid Cheng Ho sudah di seluruh Indonesia itu ada. Kita di Jawa Tengah sendiri membangun 4. Jadi kalau sekarang kita mengangkat isu Tionghoa, bagaimana mereka di tengah-tengah masyarakat sih sudah berjalan dengan baik. Tokoh-tokohnya ya ada perbedaan pandangan, misalnya kayak Felix Xiao, dia lebih cenderung kepada HTI gitu ya. Tapi intinya keindonesiaan mereka itu tetap nampak begitu. Keindonesiaannya tetap nampak ada gitu ya. Karena memang perbedaan itu adalah perbedaan pada cara pandang saja saya kira. Demikian juga dengan Pak Anton Medan yang saat ini sedang sakit, sedang stroke ya. Jadi memang ada perbedaan seperti itu. Saya berterima kasih bisa diikutkan dengan diskusi seperti ini Pak Iri. Mudah-mudahan pada Pak saya juga bisa ikut terus sama-sama bagi kita membangun keindonesiaan kita dalam bingkai kebinekaan ini. Isu-isu agama menurut saya menarik sekali ya, karena di keluarga kami memang sangat beragam. Tapi dalam kondisi kekinian, kalau pas datang ke Salatiga, silakan mampir ke pondok saya di Mutiara Ati Beriman dengan khas bangunan etnik Tionghoa. Juga di Magelang itu ada Ustadz Mahdi yang juga bangun, kita yang gambar juga, dan juga di Purbalingga. Insya Allah di Jawa Tengah nanti kalau betul-betul sudah jadi dan terbangun, kami akan undang teman-teman dari Rumah Bhinneka itu untuk hadir di Semarang bersama kita bangun keindonesiaan kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Mr. Wang Wei, terima kasih semua teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Iskandar Chang. Selanjutnya, ini saya lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tertera di kolom chat. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, jika masih ada pertanyaan, silakan diajukan. Kita punya waktu sampai pukul 9 malam. Berikutnya pertanyaan, sepertinya untuk Mas Reza ya, dari Pak Yong Rislau di Makassar. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya pernah dengar bahwa orang Tionghoa di Jogja tidak bisa memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Apakah kalau masuk Islam menjadi bisa memiliki sertifikat tersebut? Kira-kira Mas Reza bisa ini bantu menjawab. Kalau dari pengalaman saya dapat cerita dari Pak Budi bahwa Pak Budi pernah di Jogja sebenarnya pernah bercita-cita membangun Masjid Cheng Ho juga sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum bisa mendapatkan tanah. Kasusnya Pak Budi adalah beliau pernah mengajukan jadi pernah beli kemudian mengajukan ke penghakiman itu sampai ke Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang belum ada keputusannya. Jadi itu yang pernah saya dengar ceritanya. Jadi sampai sekarang pun belum bisa mendirikan masjid yang semacam itu. Itu yang mungkin cerita dari salah satu kasus saja. Oke, terima kasih. Saya masih ada sedikit lagi pertanyaan juga. Ini kali ini untuk Wei Weng, yaitu kalau tadi kan sudah digambarkan keberadaan masyarakat Tionghoa Muslim di Malaysia dan di Indonesia, bahwa kedua negara ini memiliki masyarakat Tionghoa Muslim. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih apakah perbedaan utama yang hadir, yang terlihat, atau yang paling menonjol di antara kedua komunitas masyarakat Tionghoa ini? Kalau menurut Mbak Bang. Ya, terima kasih soalan Mas Riri.
Saya rasa saya kira ada trend yang sama, ada trajectory trend yang sama di kelompok orang Tionghoa Muslim di kedua-dua negara, di Malaysia dan juga Indonesia. Tapi ada juga faktor-faktor yang ataupun situasi agak berbeda di Malaysia dan di Indonesia. Yang paling ketaranya di Malaysia masih ada pendidikan Tionghoa. Jadi masih ramai orang Tionghoa yang bisa bahasa Tionghoa di Indonesia ketimbang di Indonesia. Jadi ini mempatahkan perkembangan orang Tionghoa Muslim di Malaysia dan Indonesia. Dan juga dari segi keagamaannya di Indonesia tidak begitu ketat dikawal oleh undang-undang syariat, tapi di Malaysia lebih ketat. Jadi perbincangan lebih terbatas di Malaysia. Ada satu lagi, ada perkembangan yang agak baru di Malaysia, terdapat semakin ada Muslim dari Tiongkok yang migrasi ke ataupun mereka datang untuk bekerja ataupun studi di Malaysia pada beberapa tahun yang dekat ini. Jadi banyak juga orang Tionghoa Muslim dari China yang datang belajar di Malaysia. Dan ini juga menarik kerana tadi yang kata mungkin orang Cina Tionghoa Muslim di Malaysia mengambil inspirasi dari Tiongkok. Tapi ada trend yang berbeda juga. Ada Tionghoa Muslim yang datang ke Malaysia studi dan mereka bawa diskusi ataupun wacana keagamaan dari Malaysia ke Tiongkok. Jadi Tiongkok sekarang wacana agamanya juga agak berbagai ya. Ada juga golongan ya Salafi atau Ikhwan atau juga seperti di Malaysia dan Indonesia ada kebagian kelompok di Tiongkok juga. Jadi ada saling berkaitan diskusi wacana keislaman. Bukan sehala dari Tiongkok ke Islam, tapi juga tren-tren, misalnya tren makanan halal, tren busana Muslim, banyak di Tiongkok yang ambil inspirasi dari tren di Malaysia. Oke. Terima kasih. Ini satu hal yang sebenarnya juga sangat menarik ya tentang makanan halal, dan seingat saya Wai Weng juga meneliti tema ini dalam kajian-kajiannya tentang makanan halal. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan yang bisa diajukan di kolom chat ini sebelum kita tutup jam 9 ini. Silakan. Dan sembari menunggu, mungkin saya juga masih ada beberapa pertanyaan untuk Wai Weng dan Mas Reza terkait dengan keberadaan masyarakat Tionghoa Muslim. Itu kira-kira dalam pandangan Mas Reza dan Mas Wai Weng, prospeknya ke depan seperti apa keberadaan masyarakat Tionghoa Muslim ini? Apakah akan terus berkembang dan atau bagaimana kira-kira? Silakan mungkin dari Mas Reza dulu. Gimana Mas? Kalau jadi pengalaman beberapa tahun terakhir ini masih ada beberapa keluarga atau misalnya orang-orang yang convert ke Muslim dari Tionghoa Muslim ya. Itu beberapa masih menghubungi ke PT atau sekarang mungkin ada namanya Mu'alaf Center di Yogyakarta. Jadi masih ada perkembangan jumlah yang Muslim semacam yang baru, mungkin saya yang baru. Jadi proses itu mungkin kedepannya juga akan secara alamiah bertambah, tapi kemudian di komunitas yang sudah lama yang dari PT atau mungkin kedepannya bisa kalau tidak ada gejolak lagi mungkin bisa menjadi apa ya saya niatnya dari organisasi itu jembatan ya misalnya. Sampai sekarang masih berusaha menjadi jembatan antara yang Tionghoa dan masyarakat Jawa misalnya di Jogja misalnya. Jadi PT pun kedepannya juga masih
bertujuan menjadi lembaga dakwah semacam itu. Kalau misalnya ada politik itu mungkin sifatnya lebih ke personal. Misalnya dia mau calon anggota DPRD atau bisa jadi ikut partai mana, itu mungkin sangatnya lebih personal. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Pak Iwan, kira-kira gimana? Ya, terima kasih. Saya kira ini kalau yang saya lihat dari sekarang tadi Pak Iskandar telah bilang sekarang sudah ada mungkin lebih daripada 20 masjid bergaya Tionghoa di Indonesia. Kalau tren terus berkembang, saya dari segi simbolik ataupun identitas budaya, saya kira Tionghoa Muslim atau identitas simbolik Tionghoa Muslim mesti akan terus berjalan dengan ada masjid-masjid Cina yang semakin banyak, semakin menonjolkan identitas budaya orang Tionghoa yang implisit. Ini satu sisinya. Tapi dari satu sisi yang lain, karena keberagaman keislaman di Indonesia, jadi saya kira Tionghoa Muslim juga akan semakin terdapat bukan berpecah, tapi banyak kelompok yang mereka ikut. Ya, misalnya ada Felix Yao, ada Irena Handoko, ada Koko Lim. Jadi mereka tidak semuanya bergabung di PT. Mereka di mana-mana aja. Ya, karena yang gabung di PT sebenarnya tidak banyak. Yang banyak juga bergerak di luar PT. Jadi saya kira pada satu sisi Tionghoa Muslim akan terus identitasnya terus kekal atau semakin menonjol dengan adanya masjid-masjid Cina, tapi dari sisi lain juga semakin dinamik dan juga semakin pura ya di kalangan orang Tionghoa Muslim. Mungkin. Oke, terima kasih. Ini sepertinya kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, ada lanjutan dari Pak Herianto Yang, yaitu terkait tentang sertifikat tanah. Nah, ini sepertinya untuk Mas Reza ya, yang ditanyakan adalah kalau pertanyaan tadi adalah individu orang Tionghoa Muslim di Jogja, apakah mereka bisa dapat sertifikat hak milik. Jadi kalau misalnya yayasan itu memang itu pengecualian gitu. Tapi kalau sebagai individu apakah bisa jika dia menjadi Muslim? Dan ya itu kurang lebih pertanyaannya. Jadi maksudnya kalau ke individu, kira-kira seorang individu yang menjadi Muslim apakah dia bisa mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah? Saya sebenarnya masih belum banyak cerita mengenai persoalan tanah, tapi dari beberapa keluarga misalnya yang Tionghoa Muslim itu mereka yang mempunyai tanah, bisa mempunyai tanah. Enggak loh, mungkin kalau misalnya dia ketahuan atau misalnya teridentifikasi oleh pemerintah, ya, maksudnya aparat di pertanahan, kemungkinan bisa juga itu istilahnya tanahnya kemudian diputihkan, kemudian hanya bisa mempunyai hak guna tanah semacam itu. Tapi sejauh ini cerita semacam itu saya masih belum dapat cerita mengenai kesulitannya itu. Oke, jadi mungkin memang masih agak sulit dijawab karena informasi atau bahan yang dimiliki belum mencukupi untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Di sini ada pesan dari Mbak Evi juga pada Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada kami panitia berupa kuesioner yang bisa langsung diklik di kolom chat tanggapan terhadap diskusi kita malam ini, sehingga kemudian kita dapat memperbaiki dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan kira-kira dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, mungkin kita bisa tutup saja untuk diskusi malam ini. Dan terima kasih sekali pada Mas Reza dan Mas Wei Weng yang telah
berbagi pengetahuannya tentang keberadaan dan identitas masyarakat Tionghoa Muslim, dan itu sungguh-sungguh memperkaya pemahaman kita semua tentang masyarakat Tionghoa Muslim. Dan terima kasih juga bagi para hadirin yang telah mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi kita malam ini. Saya sangat berharap semoga diskusi kita dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang masyarakat Tionghoa Muslim dan membawa manfaat bagi rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Karena seperti tadi juga telah digambarkan dalam paparan diskusi dari Mas Wai Weng dan Mas Reza bahwa masyarakat Tionghoa dan masyarakat Indonesia begitu beragam, dan masyarakat Tionghoa Muslim juga tidak kalah beragamnya dalam berbagai kelompok, organisasi, dan pandangan keagamaan dan sebagainya. Dan itu semua adalah satu bagian yang justru memperkaya sebenarnya tentang pada identitas kebangsaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Wai Weng, Mas Reza, dan semua hadirin, Pak Iskandar Chang yang tadi juga telah berbagi. Terima kasih banyak. Semoga kita nanti bertemu lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya ngobrolin Tionghoa Yuk ini. Saya ucapkan pada akhir kata selamat malam dan salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Kami mengajak Wai Weng dan Mas Reza untuk rapat. Bapak Ibu peserta, terima kasih untuk kehadirannya. Kami berharap minggu depan kita akan jumpa lagi dengan topik yang tetap tentang agama, tetapi kali ini akan membicarakan tentang agama Konghucu, Buddha, dan Tridharma. Demikian untuk pertemuan malam ini. Sampai